Halo, selamat malam teman-teman semua. Di sini kita sudah kedatangan seorang game developer dari D-Land Studio. Nah, di sini sebelum kita eh, bertanya-tanya mengenai game developer itu sendiri, mungkin kita akan berkenalan terlebih dahulu ya. Nah, beliau siapa? Nah, ini ada Mas Fauzan. Halo Mas Fauzan. Halo, Oke, gimana nih Mas kabarnya Mas? oke, alhamdulillah sehat ya. Ini kesibukannya akhir-akhir ini ngapain nih, Mas? Kesibukannya selain kuliah ya tentu kita lagi ngedevelop sebuah game juga, Oh, oke. gitu. Sebuah game ya. Nah, Iya, benar. eh, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan seputar game develop nantinya, mungkin Mas Fauzan nih bisa perkenalan terlebih dahulu ya, secara lengkap ini Masnya dari mana dan sekarang kesibukannya apa aja gitu. Oke, oke. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fauzan Alid Sadalikbat dan saya adalah CEO atau founder dari thelandstudio.com. Sekaligus nyambi jadi programmingnya nih di sana. Dan kesibukan akhir-akhir ini ya seperti biasa ya, studio yang ya dibilang masih awal-awal gitu. Kita masih progres ngedevelop sebuah game buat desktop gitu. Oke. Eh, untuk menjadi game developer sendiri itu eh, udah berapa lama, Mas? Untuk jadi game developer ya dalam arti kita belum masuk ke studio, masih indie ya. Itu kita udah dari saya sendiri itu udah kurang lebih 3-4 tahun gitu di game developer gitu. Oh, udah 4 tahun ya. Lama lama juga Iya, ya. Berarti udah iya. SMA itu udah seneng banget ya sama game developer kayak nge-build sebuah game itu. Iya benar, dari SMA akhir-akhir awal masuk akhir-akhir SMP itu awal masuk SMA itu udah coba-coba ngedevelop sebuah game gitu karena ketertarikan kita juga. Nah, itu kalau untuk gamenya sendiri yang biasa di-develop untuk saat ini ya, itu lebih senang ke genre seperti apa gitu. Kan ada yang horror, ada yang fun game. Nah, kalau dari Mas Fauzan sendiri sekarang developnya itu game yang seperti apa? Kalau dari saya sendiri bukan masalah genre ya, kalau genre itu kita bisa suka semua. Nah, kita ini lebih ke, eee, bentuk gamenya itu seperti apa gitu. Nah, dari saya sendiri lebih passion atau lebih tertarik bikin game 3D gitu daripada 2D gitu. Oh, game 3D ya? Iya. Kalau misalkan ini deh, sebelum ngebentuk sebuah atau ngebuat sebuah game ya, ngebuild sebuah game itu kan biasanya ada tim ya. Nah, Iya. bentukan timnya itu awalnya seperti apa, Mas? Nah, sebelum kita membentuk sebuah tim, ada kalanya dari saya sendiri ya sebagai CEO itu saya bikin yang namanya pitching deck gitu. Nah, jadi dari situ saya bakal ngejelasin nih game yang bakal saya buat seperti apa, mekanismenya gimana, konsepnya gimana gitu. Nah, dan setelah udah jadi, itu saya bakal nge-hire gitu teman-teman saya yang saya anggap capability-nya sanggup gitu buat ngerjain game. Karena setiap saya akan membuat bikin sebuah game itu pasti saya menentukan gitu orang-orang siapa aja yang layak buat ngedevelopnya bareng gitu. Oh, oke. Nah, kalau di timnya sendiri tuh, eh, Masnya sendiri tuh selain jadi programmernya itu eh, ngebuat apa lagi kalau dalam timnya? Saya sendiri tuh khususnya emang khusus programmingnya gitu. Jadi di studionya ini saya sebagai megang yang berhubungan dengan coding lah gitu. Oh, oke. Berarti emang Heeh. programmernya ya. Kalau Iya benar. kalau untuk proses pembuatan gamenya nih, nah mungkin ada teman-teman lain yang emang eh, tertarik juga dengan gimana sih cara ngebuat gamenya itu sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih proses bagaimana cara pembuatan gamenya itu yang 3D ya. Iya, oke. Ini tak kasih jelasin secara garis besar ya Bang, karena untuk pembuatan game ini sebenarnya semua sama gitu Mas. Jadi tergantung kita gimana. Nah, kalau di Lens Studio ini kami pertamanya itu seperti yang di awal ya, kita bikin pitching deck. Jadi kita bikin nih konsep game kita mau gimana, terus revenue kita gimana. Kan jika kita bikin game otomatis kita nggak hanya ngembangin idealis kita sendiri toh kan. Nah, kita juga butuh yang namanya
revenue gitu, pendapatan. Nah, di situ kami juga ngitung pendapatannya jika kami bikin game seperti ini, itu kemungkinan besarnya seperti apa. Nah, jadi setelah kami bikin konsepnya segala macam matang, kami lanjut nih ke apa namanya, ke pembuatan gitu. Nah, di pembuatan itu kami awalnya itu bikin dulu nih mekanismenya gimana gamenya. Dalam arti belum sepenuhnya jadi, tapi itu masih mekanisme gitu. Nah, setelah mekanisme jadi, selanjutnya anak-anak 3D nih yang bekerja. Jadi anak-anak 3D yang nge-develop 3D-nya seperti apa yang dibutuhkan sama gamenya. Nanti mereka develop, dari saya tinggal ngeplug aja gitu, drag drop aja gitu, tinggal menyesuaikan aja gitu. Oke. Nah, ini kan saat ini yang dibuat game 3D. Nah, kalau boleh tahu game saat ini tuh namanya itu seperti apa, Mas? Nah, untuk namanya sendiri tuh Ngabdi ya, karena Ngabdi The Beginning sih. Nah, itu sebenarnya mau dibikin secara berkelanjutan gitu. Ada beberapa part ke depannya. Nah, dari game pertama ini kami ingin memunculkan momentum nih. Kan kalau teman-teman tahu nih, udah ada nih game Dreadout ya, dan lain-lain yang horor dari Indonesia. Nah, dari studio kami, dengan memunculkannya Ngabdi ini, itu kami ingin gitu memunculkan selain kearifan lokal Indonesia dengan horornya, kami ingin memunculkan nih genre horor yang beda dari yang lain gitu. Nah, kan biasanya kalau horror game kan lebih fokus ke ya. Halo, gimana? Patah-patah nggak nih suaranya? Agak patah-patah. Nggak apa-apa, lanjut aja, Mas. Aman. Oke, biasanya kan game horror kan lebih ke mukul-mukul hantu dan segala macam. Nah, di sini kami lebih memunculkan yang namanya psikologi horor gitu. Jadi kami lebih ngarah ke psikologinya gitu. Dan untuk gamenya sendiri udah ada sekitar 30%-an lah untuk progresnya. Nah, jadi teman-teman kalau mau ngecek gamenya itu atau mau beta, ikut ngetes game betanya itu bisa di itch.io gitu. Nanti ada search aja Ngabdi, nanti muncul itu. Oke, nanti bisa ditaruh di deskripsi ya untuk ininya. Nah, source-nya sendiri. Nah, ya benar. Berarti untuk gamenya itu ada sentuhan-sentuhan lokalnya ya? Jadi ibaratnya ada gamelan gitu pasti ada ya? Ya benar, karena nanti backsound-nya itu pakai gamelan banget nanti kami. Oke. Nah, untuk game Ngabdi sendiri itu platform yang digunakan kalau boleh tahu apa ya? Nah, untuk saat ini target studio kami itu lebih ke desktop ya, jadi ke Steam nanti, bukan ke mobile, karena untuk develop sebuah game di studio awal itu disarankan itu desktop ya gitu. Oke. Nah, untuk proses ini ya, pembuatan gamenya sendiri, ada nggak keseruan dalam pas kita nge-build gamenya tuh keseruan apa aja yang dirasakan gitu? Nah, oke. Bagus ya pertanyaannya, terima kasih juga. Nah, ini aku bakalan jawab nih, apa keseruan sih ketika kita lagi ngedevelop sebuah game ya. Nah, ini semua berkat kerja sama tim-tim kami juga itu. Keseruannya ya kita bisa nih nemukan sebuah tantangan gitu dari kita ngedevelop sebuah game. Jadi ketika kita ngedevelop sebuah game, kita bakal nemu nih sesuatu yang baru gitu. Yang sebelumnya kita belum bikin, dan kita bisa tahu tuh mulai dari mekanisme, mungkin implementasi gamenya mau gimana, nanti programmingnya bahkan kita bakal tahu gitu gimana programmingnya yang baru dan lain-lain gitu. Nah, jadi kita bakal tahu itu hal-hal baru. Berarti bisa sambil nge-explore lagi ya? Nah, iya. Nah, itu tadi kan soal keseruannya nih. Nah, ini biasanya kebalik ya, biasanya kesulitan dulu ya. Nah, pada saat kita nge-build sebuah game itu seperti apa? Bisa dijelaskan nih, Mas? Nah, keseruannya itu keseruan ya. Kesulitan ya? Oke. Kesulitannya itu lebih ke kita kadang di game-game yang baru ada, jadi kita mengimplementasikan teknologi yang baru di dalam game itu belum ada tutorial dan lain-lainnya di luar sana. Jadi otomatis mau nggak mau kita ngembangin nih teknologi kita gitu. Oh, berarti nyari-nyari sendiri ya? Iya, benar. Mulai dari 3D
3D-nya kita yang sulit gitu. Nyari 3D artis sekarang lumayan sulit ya juga gitu. Oke. Nah, itu untuk kesulitannya, Mas. Nah, kalau misalkan sekarang nih kan udah punya apa ya, udah ngedevelop sebuah game yang namanya Ngabdi, game 3D. Nah, tapi kan eh, sebuah apa ya, studio itu nggak melulu kan cuma hanya game itu ya. Biasanya kan studio-studio lain tuh pasti akan ngebuat sebuah game baru lagi ke depannya. Nah, ada nggak rencana ke depan untuk ngebuat game lain selain game horror atau game yang Ngabdi ini ya? Oke. Untuk dalam jangka ke depan ya, kemungkinan dari studio kami sendiri itu jika bukan member, karyawan dari kami masih segitu, kemungkinan kami bakal lanjutin secara sustainable gitu dari Ngabdi dan part-partnya. Nah, tapi jika nanti kita dapat penambahan, mungkin karyawan baru dan lain-lain, mungkin kita bisa nge-porting ini dari game Ngabdi kita porting ke mobile gitu. Dan mungkin kedepannya ya, dan mungkin nanti kedepannya kami bakal bikin game 2D ya, 2D tapi lebih ke genre horror tapi lebih ke puzzle gitu. Oke, itu rencananya pengen dibuat desktop apa mobile lagi? Nah, untuk itu mobile. Oh, mobile ya? Iya. Bisa ya, nyari-nyari ya untuk game-game mobile nih. Nanti ke depannya dari D-Land Studio ada rencana buat ngedevelop sebuah game mobile ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen support untuk D-Land Studio ini kalau mau support untuk D-Land Studio bisa langsung kunjungi ke laman webnya apa gimana, Mas? Iya, untuk saat ini untuk support bisa di Itch.io buat donasi. Mungkin kedepannya kami bakal buka crowdfunding di Kickstarter gitu. Oh, oke. Nah, itu ya tadi teman-teman. Jadi kalau pengen donasi, nah itu bisa lewat Itch.io ya untuk support dari D-Land Studio. Jadi kita harus bisa support dari game developer lokal ya dari Indonesia sendiri. Jadi terus disupport biar game-game di Indonesia itu bisa lebih berkembang. Nah, mungkin untuk kepo-keponya sampai sini dulu, Mas. Nah, mungkin untuk sebelum kita tutup ya untuk interview malam hari ini, mungkin dari Mas Fauzan sendiri bisa nih nyampein sebuah pesan-pesan ya. Mungkin ada teman-teman yang emang jiwanya itu udah game developer lah, tapi masih bingung atau masih ragu gimana sih kita mulainya atau gimana sih kita nge-build-nya atau dan lain-lain gitu kan. Nah, itu bisa disampaikan mungkin motivasinya atau pesan-pesan dan lain-lain. Oke, mungkin motivasi dari saya buat teman-teman yang lagi fashion ya, bukan hanya fashion tapi lagi bergelut nih di bidang game developer, mungkin tertarik kayak wah ternyata game developer semenarik itu. Nah, mungkin teman-teman lebih bisa memahami nih ya, setiap industri teknologi itu berbeda-beda. Nah, mungkin teman-teman bisa nih ikutin misalnya selain course, teman-teman ikut forum nih, karena di Indonesia sendiri untuk game developer itu lumayan dikit ya. Oh iya, benar. Nah, lumayan dikit. Jadi mungkin teman-teman bisa join forum gitu, mulai dari Facebook dan lain-lain itu. Karena selain teman-teman belajar, teman-teman tuh harus tahu nih insight dari orang-orang lain gitu. Gitu. Nah, tuh tadi ya buat teman-teman yang mungkin tertarik sama game developer sendiri dan bingung mulainya dari mana. Nah, itu ya tadi ya, join forum. Jadi harus nyari komunitas juga ya, nggak melulu harus sendiri gitu. Jadi nyari insight. Iya, benar. Baru bisa kita memulai startup kita seperti apa. Nah, oke, mungkin seperti itu untuk interviewnya malam hari ini ya. Makasih Mas Fauzan udah menyempatkan waktunya ya. Ya, sama-sama. Ya. Makasih juga buat teman-teman dan ingat selalu support untuk game developer tanah air ya. Jadi game developer lokal selalu disupport, dan tadi kalau mau nge-support dari D-Land Studio langsung berkunjung ke Itch.io. Nah, mungkin itu aja untuk kepo-kepo kita malam hari ini. Makasih banyak Mas. Ya, sama-sama. Selamat malam juga.